Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lydia selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Usaha Tani serta teman-teman sekalian. Pada pertemuan ini izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kajian kami dengan judul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Cabai di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem. Topik ini kami angkat karena cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis nasional yang memiliki permintaan tinggi sepanjang tahun. Namun, sering mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah usaha tani cabai ini benar-benar menguntungkan dan layak dijalankan secara finansial. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Raisa Aura Aulia dengan akhiran NPM 019 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Salma Nur Aulia dengan akhiran NPM 014, lalu Rida Amalia dengan akhiran NPM 015, kemudian ada Widya Abdiningrum dengan akhiran NPM 016, dan yang terakhir ada Arini Dewi Septiani dengan akhiran NPM 017. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh Widya, lalu dilanjutkan oleh Salma, kemudian Arini, lalu Rida, dan yang terakhir kesimpulan dan saran oleh saya sendiri. Langsung saja kepada Widya Ardiningrum saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya ada identitas responden. Data diperoleh melalui wawancara dengan salah satu petani cabai bernama Bapak Yoga yang berusia 28 tahun. Beliau beralamat di Jalan Cimulo, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem. Total lahan yang dimiliki adalah 2 hektar, namun yang digunakan khusus untuk usaha tani cabai adalah 1 hektar. Faktor usia dan luas lahan ini penting karena dapat mempengaruhi kapasitas kerja, keputusan penggunaan teknologi, dan efisiensi produksi. Baik, yang selanjutnya ada identitas responden. Data diperoleh melalui wawancara dengan salah satu petani cabai bernama Bapak Yoga yang berusia 28 tahun. Beliau beralamat di Jalan Cimulo, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem. Total lahan yang dimiliki adalah 2 hektar, namun yang digunakan khusus untuk usaha tani cabai adalah 1 hektar. Faktor usia dan luas lahan ini penting karena dapat mempengaruhi kapasitas kerja, keputusan penggunaan teknologi, dan efisiensi produksi. Selanjutnya, kita masuk ke struktur biaya produksi. Dalam ilmu usaha tani, biaya produksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh jumlah produksi, yang artinya meskipun hasil panen naik atau turun, biaya ini tetap harus dikeluarkan. Biaya tetap terdiri dari yang pertama sewa lahan dengan total biaya 40 juta. Total biaya penyusutan alat-alat sebesar 6.521.000 dan untuk pinjaman modal dari KUR sebesar 100 juta dengan bunga 7% sebesar 7 juta. Sehingga untuk total biaya tetapnya adalah 53.521.000. Hal ini menunjukkan bahwa modal awal dan biaya tetap cukup besar dan menjadi faktor penentu keberhasilan usaha. Berikutnya adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai kebutuhan produksi. Semakin banyak produksi, semakin tinggi biaya variabel yang diperlukan. Rincian untuk biaya variabel, yang pertama ada bibit cabai dengan total biaya yang digunakan adalah 5.760 dengan total bibit yang digunakan itu 18.000. Yang kedua ada pupuk dengan total biaya yang digunakan 33.945.600. Yang ketiga ada pestisida dengan total biaya 320.000. Yang keempat ada herbisida dengan total biaya 67.000. Yang kelima insektisida dengan total biaya 320.000. Yang keenam ada fungisida dengan total biaya yang digunakan adalah 870.000. Dan yang terakhir ada gaji tenaga kerja atau karyawan dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 7.080.000.
Sehingga untuk total biaya variabel keseluruhannya adalah 48.272.600. Dapat kita lihat bahwa biaya terbesar berasal dari pupuk, yaitu hampir 70% dari total biaya variabel. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan budidaya cabai sangat bergantung pada pemupukan, sebab tanaman cabai memerlukan unsur hara yang cukup tinggi untuk pertumbuhan dan produksi. Selanjutnya yaitu penerimaan. Total penerimaan atau total revenue dihitung dengan menggunakan rumus total produksi dikali harga jual per unit. Yang diketahui bahwa total produksi yang diperolehnya yaitu sebesar 18.000 kg atau 18 ton dengan harga jual per unitnya yaitu sebesar 27.000 per kilogram. Sehingga hasil yang diperoleh dari total penerimaan tersebut sebesar 486 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas cabai memiliki potensi pendapatan tinggi jika dikelola dengan benar. Selanjutnya, untuk mengetahui pendapatan bersih dihitung dengan menggunakan rumus TR atau total penerimaan dikurangi TC atau total biaya. Total biaya tersebut merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel dengan total Rp101.793.600, sehingga hasil yang diperoleh yaitu Rp384.206.400. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani cabai memberikan hasil yang menguntungkan bagi para petani. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengetahui kelayakan usaha tani. Analisis ini menggunakan dua rasio. Pertama, R per C atau revenue cost ratio, yaitu dengan menggunakan rumus TR atau total penerimaan sebesar Rp486 juta dibagi TC atau total biaya sebesar Rp101.793.600, sehingga hasil yang diperoleh yaitu Rp4,77. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai R per C rasio yang diperoleh adalah Rp4,77. Artinya, setiap Rp1 biaya produksi yang dikeluarkan mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp4,77. Suatu usaha dinyatakan layak apabila nilai R per C rasionya lebih besar dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani cabai ini tidak hanya layak, tetapi sangat efisien dan sangat menguntungkan. Yang kedua yaitu B per C atau benefit cost ratio dengan menggunakan rumus TR atau total penerimaan dikurangi TC atau total biaya, sehingga hasil yang diperoleh yaitu Rp384.206.400 dibagi TC atau total biaya sebesar Rp101.793.600, sehingga hasil yang diperoleh yaitu Rp3,77. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai B per C rasionya yang diperoleh adalah Rp3,77. Artinya, setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan oleh petani mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp3,77. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha tani cabai yang dianalisis berada pada kategori sangat layak. Karena semakin tinggi nilai B per C rasionya, maka semakin besar keuntungan yang didapat dari modal yang dikeluarkan. Selanjutnya ada perhitungan BEP, break-even point. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui batas minimum penjualan agar tidak merugi. Perhitungan BEP dibagi menjadi dua, yaitu BEP unit dan BEP harga. Adapun perhitungan BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya Rp53.521.000 dibagi harga jual per unitnya Rp27.000 dikurangi biaya variabel per unitnya Rp2.681 yang hasilnya 2.200 kg. Artinya petani harus menjual minimal 2.200 kg agar modal kembali. Yang kedua ada BEP harga. BEP harga perhitungannya yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Biaya tetapnya Rp53.521.000 dibagi 1 dikurangi biaya variabel Rp2.621 dibagi harga jual per unitnya Rp27.000 yang hasilnya Rp58.814.258.
Sedangkan produksi nyata 18.000 kg cabai, artinya jauh melebihi BEP sehingga terdapat margin keuntungan yang besar. Dengan penerimaan mencapai 486 juta, usaha ini amat sangat aman terhadap kerugian. Selanjutnya ada perhitungan rentabilitas. Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan. Perhitungan rentabilitas yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Laba bersih dihasilkan dari penerimaan dikurangi biaya total, yaitu 486 juta dikurangi 101 juta 793.600. Sedangkan total aset dihasilkan dari biaya variabel penyusutan, yaitu 6.521.000 dikali 100%, yang hasil rentabilitasnya yaitu 58,918%. Standar minimal kelayakan usaha tani pertanian biasanya berkisar 10-15%. Dengan nilai hampir 59%, artinya usaha tani ini memiliki tingkat efisiensi penggunaan modal yang sangat tinggi dan layak untuk dikembangkan menjadi usaha jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan rentabilitas sebesar 58.918% dan dilakukan analisis kelayakan usaha tani, menurut standar ROA jika lebih dari 10% maka dikatakan baik dan usaha menguntungkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha tani tanaman cabai dapat dikatakan layak. Lalu, ada beberapa saran yang dapat kami berikan, antara lain, petani disarankan menerapkan teknologi budidaya modern seperti irigasi tetes, mulsa plastik, dan rumah kaca untuk meningkatkan efisiensi dan menekan serangan hama. Selain itu, diversifikasi produk olahan seperti cabai kering, bubuk cabai, dan sambal kemasan perlu dilakukan guna meningkatkan nilai tambah dan mengurangi resiko fluktuasi harga cabai segar. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai analisis pendapatan dan kelayakan usaha tani cabai di Kelurahan Kota Baru. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.